sudah menerangkan secara dengan cara penjelasan yang mudah difahami tentang macam-macam gurur dan kelompok-kelompok maghrur. Tapi jenengan itu terlanjur nerangkan banyak sekali pintu gurur itu. Saking banyaknya tadi, saking banyaknya itu tidak ada yang tidak terkena gurur. Jenengan itu tadi sudah ditegur, jenengan membuat orang putus asa. Lah memang kamu niat, tekad kamu lemah kok, kurang kuat kok. Lah memang jenengan nanu deh Mbah, sudah kadung nerangkan, terlanjur nerangkan gurur itu macam-macam, tidak ada yang tenas. Wes saiki cara selamat bagaimana? Sekarang jenengan harus memberi tips, solusi supaya selamat. Jangan hanya menyebar ancaman ketakutan saja jenengan ini. Marai wong sak. Ini tuduhan ini Imam Ghazali itu berarti sudah sadar, bahkan ditulis di kitab ini, di bagian ini, bahwa beliau itu dianggap mematikan ilmu pengetahuan, membuat dunia menjadi suram. Jadi tuduhan tidak dari luar itu, beliau sudah sadar ini. Pasti orang mengira saya ini menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Masanya gak ngerti. Wong lagi bar maca Ihya lagi, wah iki yang menyebabkan orang mundur ini. Imam Ghazali sudah bilang, Mbah, sudah bilang di jenengan kok ngono itu Imam Ghazali sudah bilang sendiri, kamu malah komentar. Berarti kamu ya membaca komentarnya Imam Ghazali, bukan analisa kamu. Wes ngene, ada 3. Pertama akal, kedua ilmu, ketiga ma'rifat. 3 perkara ini tidak bisa lepas untuk menghindarkan kita dari maghrur, dari gurur yang macam-macam itu. Akal. Akal itu kesadaran apa? Kesadaran saya sebut apa di sini? Hati kecil lah itu. Ya, akal ini yang mengendalikan. Ya, ini modal dasar. Akal yang dimaksud ini adalah fitrah. Memang potongannya kamu itu akalnya pinter apa goblok? Kalau sudah diciptakan akalnya goblok, ya memang berat bisa lepas dari gurur, karena memang sudah bawaan. Tapi kalau akalnya baik, itu nanti juga bisa ngatasi macam-macam itu. Makanya Nabi itu kalau diceritani, dilapori, ada orang ibadahnya tekunnya bukan main, rajinnya bukan main. Nabi balik bertanya, akale piye? Nggih, pokoknya sregep mawon. Iya akale piye maksudnya? Mudengan ora mboten nggih. Iku dia itu orang bodoh itu kebodohan dari orang bodoh, perbuatan bodoh dari orang bodoh itu lebih membahayakan dari kejahatan orang jahat. Orang jahat berbuat jahat itu ada kalanya sadar, ngerti yang dilakukan jahat. Tapi orang bodoh melakukan kebodohan itu gak ngerti kebodohan dia akan menimbulkan malapetaka besar, itu gak ngerti. Makanya Nabi kalau dilapuri ada orang tekun ibadah tidak langsung muji-muji. Nabi tanya, akale piye? Gitu. Mudeng ta ora karo sing dilakoni. Akal. Yang kedua makrifah. Kalau akal ini bawaan ya. Jadi ternyata ada faktor bawaannya juga. Kowe nek dikasih ditakdirkan akalmu pinter ya alhamdulillah, berarti kesempatan menghindari gurur itu lebih baik daripada yang diberi akal jelek.
Yang kedua ma'rifah. Ma'rifah itu berarti pakai proses belajar. Yang apa yang harus diketahui oleh manusia? 4. Mengetahui dirinya, mengetahui dunia, Tuhannya, mengetahui dunia, dan mengetahui akhirat. Ini sifatnya tartib, murattab, urut. Kenali dulu dirimu, maka kamu akan bisa mengantar pada mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, baru mengenal dunia, mengenal akhirat. Apa nilai dunia terhadap akhirat dan seterusnya. 4 ini harus ditempuh. Dengan menempuh 4 ini, kita tahu kedudukan masing-masing. Sehingga tidak terkecoh oleh hurur-hurur macam-macam. Itu. Kita mengerti diri kita. Oh, alangkah hinanya misalnya. Mengerti makrifat Allah, alangkah sucinya, alangkah mulianya. Dunia alangkah sepelenya, akhirat alangkah besarnya. Nah, ini tidak mudah kalau kita sudah paham 4 ini, kita tidak mudah terkecoh. Nah, urusan dunia. Ngapain dibela-belain? Loh, yang ini akhirat. Wah, ini akhirat. Sungguh-sungguh ini harus kita. Dan yang ketiga unsur adalah ngilmu. Ngilmu itu maksudnya apa? Ngilmu tahu caranya menempuh jalan menuju Allah. Dibekali akal cerdas, ya, kritis. Sudah tahu nilai diri, kemuliaan Allah, sepelenya dunia, berharganya akhirat sudah tahu, tapi tidak tahu cara melangkah, ya percuma, tidak akan sampai. Maka unsur yang ketiga itu adalah ilmu. Tahu apa? Tahu cara melangkah kepada Allah. Wis kesimpulan yang ngono. Jadi akal, makrifah dan ilmu ini bekal kita untuk menghindari berbagai macam huruf yang sudah diterangkan. Nah, dari mana kitab Ihya ini? Saya buat kitab Ihya ini jadi 4 juz, seperempat ini sudah punya porsinya sendiri-sendiri. Kalau misalnya rubu'ul pertama, ibadat, itu akan membuat kita tahu ma'rifatullah, hubullah, dan akhirat misalnya. Nanti dari rubu'ul muhlikat, itu rubu'ul muhlikat ini ya, di juz 3 ini, itu kita tahu ternyata akhlak-akhlak tercela itu ini, dan cara menghindarinya itu, mengobatinya ini. Tuh, wes lengkap pokoknya. Kalau kita mengaji Ihya secara lengkap maksudnya, ya tahu petanya, peta konsepnya seperti ini tahu. Itu. Yes, fa'in qulta. Mongko lamun